Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan isi makna teks proklamasi. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya ya. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan isi makna teks proklamasi. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Apakah kalian masih ingat sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Beberapa peristiwa penting terkait kemerdekaan Indonesia pada 1945 adalah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu hingga peristiwa Rengas Dengklok. Supaya mengingat kembali bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan tanah air kita, mari simak penjelasan berdasarkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan Direktorat SMP Kemdikbud. Sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 berawal dari kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada 15 Agustus 2 hari sebelumnya. Para pejuang golongan muda yang mendengar kabar tersebut dari radio BBC kemudian mulai mendesak Soekarno dan Hatta agar memanfaatkan momentum sesegera mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Desakan ini memunculkan perdebatan antara golongan muda dan golongan tua lantaran belum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang. Oleh sebab itu, golongan tua meminta agar menunggu hingga tanggal 24 Agustus 1945. Pada akhirnya, pada 15 Agustus 1945 di bawah koordinasi Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana, maka Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan dengan harapan kemerdekaan dapat dipercepat. Singkat cerita, Soekarno dan Hatta dapat kembali bersama Ahmad Subarjo dengan jaminan proklamasi akan dilakukan esok harinya. Pada malam harinya mereka sampai di rumah Laksamana Maeda guna membahas hal tersebut. Pada 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi WIB, naskah proklamasi yang disusun dalam 2 alinea itu rampung 2 jam kemudian. Naskah teks proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dia dibersamai oleh BM Diah. Setelah selesai, naskah ditandatangani oleh Soekarno. Beberapa jam kemudian pada 17 Agustus pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kabar mengenai proklamasi pun disebarluaskan. Isi teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mulanya, naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dan setelah disepakati baru diketik oleh Sayuti Melik. Tampaknya, perumusan proklamasi berjalan dengan diskusi yang cukup alot. Hal ini terlihat dari perbedaan teks proklamasi pada naskah tulisan tangan dengan ketikan. Yang pertama, kata hal-hal pada paragraf kedua baris pertama diubah menjadi hal-hal. 2. Kata saksama pada paragraf 2 baris kedua diubah menjadi tempo. Yang ketiga, penulisan tanggal dan bulan Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Yang keempat, kalimat wakil 2 bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Isi teks proklamasi versi ketikan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dikutip dari buku Sejarah Kelas 7 oleh Dr. Handes Sardiman AM, MPD, dan situs resmi Kemdikbud, berikut ini sejumlah makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah wujud puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan yang dilakukan ini memakan waktu, tenaga, dan pengorbanan yang tak sedikit, sehingga menjadi sesuatu yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan melalui kemerdekaan, yakni bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, Indonesia mempunyai kedaulatan rakyat dengan pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah menjadi kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala penjajah yang diperjuangkan oleh rakyat sejak dahulu. Yang keempat, dihapusnya segala macam diskriminasi rasial dari bangsa Indonesia. Di samping itu, warga negara Indonesia dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di segala bidang tanpa memandang suku, ras, agama, dan lainnya. Yang kelima, adanya wewenang bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan mengelola dan menangani berbagai sumber daya ekonomi secara mandiri. Tidak ada lagi monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing. Yang keenam, negara Indonesia mempunyai nilai nasionalisme yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tercermin dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketujuh, mutu dan pendidikan di Indonesia kembali merdeka saat rakyat baik laki-laki maupun perempuan, miskin ataupun kaya bisa mengenyam pendidikan sesuai standar kualitas setiap lembaga pendidikan yang memiliki standar dalam pembangunan generasi yang terdidik. Nah, itulah sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.